Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online pada tanggal 7 Agustus 2020 ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masa-masa kita menghadapi begitu banyak tantangan, berita-berita yang luar biasa menekan dan membuat setiap orang yang membaca atau mendengar berita-berita sangat tertekan. Segala sesuatu hari-hari ini menjadi tidak lebih mudah dari hari-hari sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Sebab kita dengar hari-hari ini bagaimana kemungkinan inflasi, harga-harga barang akan naik, gak karu-karuan. Sementara ladang pencarian semakin sempit, dan sebagainya dan sebagainya. Ada banyak orang merasa begitu takut dan khawatir menghadapi masa depan. Ada banyak orang mungkin berpikir sekarang, aduh bagaimana ya, sekarang aja udah begini, gimana nanti masa depan anak-anak saya, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Ketika kita tidak mempunyai pegangan, ketika kita tidak mempunyai sandaran dalam hidup ini, maka tentunya kita akan disapu oleh kerasnya badai kehidupan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang meletakkan kepercayaan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara bukan masalah persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Dalam hidup ini bukan masalah persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita saat ini. Namun yang menjadi masalah adalah ada di tangan siapa hidup kita. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan yang perkasa itu, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan dunia ini, bagaimanapun situasi hari-hari ini, kita tetap orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita mempunyai pengharapan, maka kita mempunyai semangat untuk melanjutkan kehidupan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak pernah salah ketika dia berkata hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah akan keringkan tulang. Dan ini yang saya jadikan tema dalam ibadah kali ini. Satu yang kita tidak boleh dalam hidup ini yaitu patah semangat. Sebab ketika seseorang patah semangat, maka hidup pun berakhir, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai semangat yang patah ini, saya mau mengajak kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, sumber segala yang kami butuhkan dalam hidup ini. Di saat dunia hari-hari ini tengah membawa berita yang begitu menakutkan dan mencoba untuk mematahkan semangat kami, kami bersyukur firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Ketika Engkau berjanji bahwa Engkau adalah sandaran, Engkau adalah pegangan dalam hidup kami, itu membuat kami boleh tinggal dengan aman sekalipun kami harus berdiri di tengah-tengah badai. Karena kami tahu Bapa, bersama-Mu Tuhan selalu ada jalan, bersama-Mu selalu ada jawaban, bersama-Mu Tuhan selalu ada harapan. Itu sebabnya Bapak, kami percayakan masa depan kami hanya di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu di tangan itu adalah tempat yang paling aman bagi setiap kami. Untuk kami boleh berlindung, untuk kami boleh berharap. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan orang benar jatuh sampai tergeletak, sebab tangan-Mu akan menopang hidupnya. Kami ada hari ini di tengah-tengah badai dunia ini, semua hanya oleh karena tangan-Mu yang senantiasa menopang hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua pergumulan kami, segala kebimbangan dan ketakutan kami hanya di
dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau sanggup mengubah semuanya yang tidak baik sekalipun menjadi kebaikan bagi setiap kami. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai semangat ini, saya mau mengajak kita membuka kitab Hakim-Hakim 8 ayat ke-13 sampai ayat ke-21, Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim 8 ayat ke-13, kemudian kembali lagi Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Zebah dan Salmunah yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Zebah dan Salmunah itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah ini. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri, padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Zebah Salmunah, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudarakulah, anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya, karena ia takut sebab ia masih muda. Lalu kata Zebah dan Salmunah, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zebah dan Salmunah, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia ini memang tidak mudah. Sebab di dunia yang semakin kacau balau ini membuat setiap orang tanpa terkecuali kita harus berperang menghadapi musuh-musuh kita. Adapun musuh kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan penguasa-penguasa di udara. Juga persoalan, dan belum lagi ditambah dengan persoalan masalah hidup yang kian menghimpit. Belum lagi ditambah sama orang-orang yang mengkhianati kita, orang-orang yang memanfaatkan kita, orang-orang yang mengecewakan dan menyakiti kita. Namun di saat kita harus berhadapan dengan musuh kita, besar dan kuatnya musuh, janganlah mengecilkan dan melemahkan semangat kita dalam berjuang. Jangan pernah berpikir, masalah saya ini terlalu berat, masalah saya ini terlalu besar, dan musuh saya terlalu banyak, yang menyerang saya terlalu kuat, dan situasinya terlalu buruk. Sementara saya tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menghadapinya. Dalam keadaan seperti itu, mungkin terpikir oleh kita untuk menyerah saja sudah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi bagaimanapun,
hendaknya kita pegang teguh janji Tuhan. Bahwa Tuhan kitalah itu yang menjadi sumber kekuatan kita dalam segala perkara. Itu sebabnya firman-Nya berkata, aku dapat menanggung segala sesuatu oleh karena Tuhan. Oleh karena Dia, kita cakap menanggung segala perkara. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tentunya kita tidak akan mampu, kita tidak akan berani, kita tidak akan kuat menghadapi kenyataan yang ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap dan selalu bersemangat dalam segala hal. Karena kehilangan semangat akan membuat kita kehilangan keberanian. Dan ketika kita kehilangan keberanian, itu akan membuat kita pada akhirnya tidak akan pernah melihat kemenangan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup setiap kita. Kalau Gideon mengikuti perasaan dan melihat besarnya kekuatan musuh, maka selama-lamanya dia tidak akan pernah mengalami kemenangan. Tidak akan pernah ada kemenangan tanpa perjuangan. Dan tidak akan pernah ada perjuangan tanpa semangat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Gideon, Bapak Ibu Saudara? Dia tetap membangun semangatnya untuk berperang mengalahkan musuh. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah mengapa kita harus tetap bersemangat? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap bersemangat karena persoalan yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ketika kita menyadari kebenaran ini, maka kita akan tetap semangat di dalam keadaan apapun. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak buta. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak tuli. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Dia juga yang menjamin bahwa setiap persoalan-persoalan yang kita alami, pencobaan-pencobaan apapun itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dan kalau ini yang Tuhan sudah janjikan kepada setiap kita, lalu kenapa kita ini tidak berani? Bahkan Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, satu utas rambut kita pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin daripada Tuhan. Jadi apapun persoalan yang kita sedang hadapi hari ini, Bapak Ibu Saudara, percaya saja bahwa kita sanggup untuk menghadapinya. Kadang kalau kita tidak sanggup, kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak kuat, tidak mungkin Tuhan izinkan kita menghadapinya. Itu sebabnya apapun, bagaimanapun, hadapi. Mengapa? Jelas karena tidak ada satupun persoalan yang Tuhan izinkan yang melebihi batas kesanggupan kita. Ini alasannya kenapa kita harus tetap menghadapi apapun yang ada di depan kita. Alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap semangat karena yang menyertai kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Siapapun boleh mengecewakan kita, tetapi
Tetapi biarlah sekali lagi kita ingat bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Mengapa manusia kecewa? Karena dia meletakkan pengharapannya kepada manusia. Makanya firman Tuhan sudah ingatkan baik-baik kepada setiap kita, jangan meletakkan pengharapan kita kepada manusia. Maka kita akan kecewa, siapapun orang itu. Kenapa orang jadi kecewa? Karena dia dikecewakan tentunya oleh orang-orang yang dekat. Kalau orang-orang yang jauh mungkin tidak sesakit itu. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang justru orang-orang yang terdekat dengan kita, itu yang justru seringkali mengecewakan kita. Itu juga sebabnya Daud dengan tegar dan berani, dia berkata apa? Dahulu aku muda, dan sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Artinya, tahun boleh berganti tahun, bulan boleh berganti bulan, minggu boleh berganti minggu, hari boleh berganti hari, tetapi Tuhan kita tidak akan pernah berubah, apalagi mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus tetap semangat? Kita harus tetap semangat karena Roh Kudus yang ada di dalam kita senantiasa jadi pengajar dan penolong bagi kita. Sebagai pengajar, Bapak Ibu Saudara, maka Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita makna dari segala sesuatu yang kita tidak mengerti, yang kita tidak bisa pahami. Sebagai penolong, maka Roh Kudus akan menolong kita di saat kita merasa sudah tidak mampu lagi. Roh Kudus akan mengajar kita bagaimana cara menjadi pemenang dan menolong kita untuk mencapai rencana Tuhan yang sempurna atas diri setiap kita. Itulah sebabnya hidup kekristenan bukanlah hidup tanpa masalah. Tetapi hidup kekristenan adalah hidup yang tidak stres, tanpa stres. Dan tidak seharusnya stres. Mengapa? Karena ada Roh Kudus yang selalu menolong, menghibur, dan mengajar kepada setiap kita tentang segala sesuatu. Karena dalam segala perkara kita dapat tetap semangat. Karena ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap semangat karena kemenangan Tuhan sudah jaminkan atas hidup masing-masing kita. Itu sebabnya isi dari Alkitab intinya adalah we will win. Kita pasti akan menang. Bukan kita mudah-mudahan menang, tapi kita pasti akan menang. Mengapa kita pasti akan menang? Jawabannya simpel. Karena Yesus Tuhan kita sudah menang. Mengapa Yesus sudah menang? Karena Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akhirnya biarlah ini menjadi kesimpulan perenungan kita pada saat ini, bahwa
orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Jawabannya ketika kita menyadari dan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan semangat bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan iman percaya kita. Dengan bersama-sama kita katakan, tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Sama-sama katakan, tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja. Bapak Ibu Saudara, saya jadi teringat akan satu pepatah dalam bahasa Inggris, we do our best and God do the rest. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan sampai kita melihat bagaimana Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, percayakan segenap hidup kita kepada Tuhan. Sebab melewati segala musim dalam hidup kita, buktikan sendiri, Dia adalah Bapa yang bisa kita percayai. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata.
Ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku takkan berhenti percaya, ku takkan berhenti percaya. Takkan pernah berhenti kami berharap kepadamu Bapa. Takkan pernah berhenti kami percaya selama-lamanya. Yang kami andalkan Tuhan di atas dari segala-galanya, lebih dari siapapun dalam hidup ini, bahkan orang-orang yang paling dekat dengan hidup kita sekalipun. Sebab tidak akan pernah sekalipun Dia mengecewakan kita, tidak akan pernah sekalipun Dia mengingkari apa yang Dia janjikan bagi kita. Itu sebabnya jangan pernah berhenti berharap dan percaya kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan yang tidak terbatas, kami percaya pekerjaan-Mu belum selesai. Kami percaya pekerjaan-Mu tidak akan berhenti sampai di sini, karena Engkau yang telah memulai segala yang baik dalam hidup kami. Engkau juga yang akan menyelesaikan segala rencana-Mu atas hidup kami sampai selesai sempurna pada akhirnya. Dengan keyakinan teguh, kami berkata dengan iman kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya perancang yang sempurna bagi jalan hidup kami. Kami tidak akan takut terhadap apapun, karena kami tahu yang menyertai kami lebih besar dari apapun dan siapapun. Tidak ada yang dapat menandingi. Jangankan menandingi, disejajarkan saja tidak ada satupun yang bisa. Itu sebabnya kami yakin seyakin-yakinnya, seumur hidup kami akan menyaksikan kebaikan-Mu bekerja di dalam hidup kami. Sebab ketika kami percaya kepadamu, kami memiliki keyakinan yang kami butuhkan. Itu sebabnya kami berjanji, kami akan selalu berdiri teguh dalam iman kami kepadamu. Kami tidak akan takut ataupun tawar hati. Bahkan di saat ketakutan datang menyergap, kami mengarahkan mata kami kepadamu. Kami akan taat dan setia menjalani kehidupan yang sudah Kau tentukan bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapannya. Terimalah berkat yang khusus daripada Tuhan. Berkat kekuatan,
berkat-berkat yang lainnya seumur hidup kita. Sebab semuanya itu hanya datang dari Bapa di surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah pengajar, penghibur, dan penolong dalam hidup kita. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin.